Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa ini terjadi kepada kita? Mengapa ibu yang sangat aku cintai meninggalkanku? Sudahlah. Jangan kau meratapi kepergian ibumu seperti itu. Bersabarlah. Mungkin ini adalah kehendak dari Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih pun bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Begitu mendapat persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tidak ada di rumah. Hei Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana beres-beres rumah. Baiklah, Bu, akan saya laksanakan. Kau juga harus mencucikan bajuku dan barang-barangku. Baiklah, Kak, akan saya lakukan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku tidak sengaja mengayutkan pakaian ibu di sungai. Apa katamu? Cari baju itu. Jangan pulang sebelum kau menemukannya. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi, ada orang di dalam? Bawang Putih pun bercerita bahwa ia sedang mencari baju milik ibu tirinya. Ternyata baju tersebut ditemukan oleh nenek pemilik gubuk tua tersebut. Nenek tersebut akan mengembalikan baju Bawang Putih dengan syarat Bawang Putih harus menemani nenek tersebut tinggal di gubuk selama beberapa hari.
Beberapa hari kemudian, nenek memanggil bawang putih dan mengembalikan baju yang ia cari. Nenek tersebut juga memberi labu kuning kepada bawang putih. Nak, kemarilah. Iya, ada apa? Bawang putih pun pulang ke rumah, dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju milik ibu tirinya yang terhanyut itu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada di bawang putih. Pokoknya kamu harus melakukan apa yang bawang putih lakukan. Baik. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja, dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Nek, bukankah aku di sini sudah beberapa hari? Mana imbalan buatku? Baiklah, ini bajumu dan ambillah labu ini. Pilih salah satu. begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya, dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun, ternyata yang keluar dari labu tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia.